Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Ale, host Jejak Backpacker. Dalam obrolan petualangan kita kali ini, saya sudah kedatangan seorang narasumber yang pernah keliling Indonesia dan menjadi inspirasi bagi siapa aja. Tapi Bang Mahirnya nggak mau menjadi inspirasi katanya ya. Oke, sebelum kita ngobrol-ngobrol banyak dengan Bang Mahir, saksikan setelah yang satu ini. Kembali lagi bersama saya Ale dan narasumber Bang Mahir, yang sesaat lagi akan kita dengarkan pengalaman-pengalaman yang menakjubkannya selama berpetualang keliling Nusantara. Tapi sebelum Bang Mahir menceritakan pengalaman petualangannya dengan bersepeda, jangan lupa untuk selalu support channel Jejak Backpacker. Like, comment, and share video-video YouTube Jejak Backpacker. Oke, Bang Mahir, assalamualaikum. Ya. Waalaikumsalam Bang Ale. Selamat malam nih Bang. Iya, kita jauh-jauh dari Bekasi ini. Ke Jakarta Timur nih ya. Iya, ke Jakarta Timur, 1 jam tadi perjalanan. Iya. Jadi kita pengen penasaran banget nih dengan kisah perjalanan Bang Mahir menjelajah Indonesia. Berarti udah semua pulau Bang ya? Full semua. Kalau seluruh pulau sih enggak Bang. Tapi kalau 7 pulau atau kepulauan terbesar di Indonesia alhamdulillah selesai. Dan saya lebih suka dibilang sebenarnya bukan seluruh pulau, tapi karena checkpoint saya 34 provinsi, jadi saya ambil pulau-pulau terbesar lah ya, gitu. Pulau-pulau terbesar di Indonesia. Tapi walaupun beberapa pulau-pulau kecil, tetap saya sambangi atau saya singgahi, gitu Bang Ale. Awal dari penjelajahan Bang Mahir keliling Nusantara itu, awal idenya itu dari mana nih Bang? Kok bisa terbesit nih pengen menjelajah Indonesia dengan mengayuh sebuah sepeda gitu? Jadi kalau awal terbesitnya sih sebenarnya sederhana Bang Ale. Jadi ketika saya kelas 4 SD, saya masih ingat kalau nggak salah 4 kelas SD, saya ingat sekali. Di belakang kelas saya itu di sekolah ada dinding itu di belakang kelas itu ada peta Indonesia sama peta dunia. Kalau kita pernah sekolah, kita pasti sebenarnya tahu ada peta besar di belakang sekolah, di belakang kelas, di belakang kelas. Nah, saya peta Indonesia namanya. Saat jam istirahat, saya peta Indonesia, saya bilang, ini dari Sabang sampai Merauke, pulau-pulau berjajar ini ada apa aja? Di pulau-pulau kecil tuh ada listriknya apa enggak, ada internetnya atau enggak, ada peradaban apa enggak ya begitu. Sampai hal paling remeh itu cuma nanya ada mall apa enggak sih gitu. Mereka bisa sih enggak sih masuk mall rasanya kita di Jakarta kan begitu. Terus ya udah ngelihat pulau-pulau kecil ini apa agamanya, ada sekolah apa enggak, ada rumah sakit atau enggak dan sebagainya, dan apakah mereka bisa bahasa Indonesia apa enggak, itu semua jadi pertanyaan yang membludak di pikiran saya dan saya bingung mau jawabnya bagaimana. Karena saya belum akan tahu jawabannya. Beberapa kali di setiap pelajaran sekolah saya pernah sebelum-sebelumnya bertanya kepada guru-guru saya. Mereka pun cuma sebatas tahu dari RPUL, dari buku lah gitu. Kemudian saya lihat peta sebelahnya ada peta dunia. Saya iseng doang, tangan saya tiba-tiba meraba peta dunia. Ternyata dari ujung Aceh itu, ujung Aceh tepat di ibu jari saya. Jadi jengkal bukan begini ya, tapi begini. Jadi ibu jari saya, kemudian Papua itu di ujung kelingking saya. Dan saya lihat ternyata Indonesia kecil di peta dunia, cuma 1 jengkal. Jadi bagi saya Indonesia 1 jengkal. Pas saya geser dari Singapura tuh bisa ngeliatin Singapura, Malaysia, Thailand. Saya geser lagi makin ke Afrika, saya makin ke Eropa. Di Eropa bahkan sampai 2, 3, 4 negara bahkan lebih. 1 jengkal itu bisa 3, 4 negara. Dan saya bilang bahwa sebelum saya ingin melihat beberapa benua lain di dunia ini selain benua Asia, maka saya harus lihat dulu negeri saya, Indonesia ini. Nah, saya mulai muncul rasa hasrat ingin menjelajah Indonesia. Dulu bilangnya bukan menjelajah, dulu bilangnya lebih tepatnya saya seperti orang zaman sekarang, keliling Indonesia, muter-muter Indonesia segala macam. Ya begitu sih awalnya begitu aja sih Bang. Dan akhirnya dari sebuah keinginan itu berubah menjadi sebuah impian itu berubah menjadi sebuah cita-cita itu terus saya mulai membludak di pikiran tuh, ini mau gimana nih, mau dikeluarin gimana hasrat yang terpendam ini.
semakin lama semakin saya belajar mengenal lebih banyak tentang Indonesia. Kalau dulu zamannya belum Google, belum ada, belum rame, masih cuman Yahoo sebatas dulu kan. Itu cuman bilang begini, baca RPUL gitu kan. Zaman dulu kan anak sekolah begitu. Sekarang anak sekolah nggak pakai RPUL, mungkin nggak tahu RPUL itu apa kan. Ya udah, saya merasa ketika saya bisa menjelajah negeri saya sendiri, ketika saya keluar ke negeri orang lain, saya bisa cerita dong ke orang bahwa di Indonesia ada ini, ada itu, ada ini, ada itu, seperti itu. Ya akhirnya terprogram, terencana 2015 baru saya menemukan kembali suatu kendaraan yang dulu ketika semasa kecil saya menyukainya, itu sepeda. Jadi sebelum perjalanan ini saya coba tuh backpackeran ke Jakarta Bandung, numpang mobil begitu. Ternyata nggak seru. Nggak serunya kenapa? Bagi saya nggak serunya itu, saya pengen lihat nih, iya ada bukit bagus, ada patung bagus, saya main foto di situ. Tapi ketika saya numpang truk jalan kenceng, saya mau teriak bang, stop, dia nggak denger. Udah jauh baru dia denger. Saya mau turun lagi jauh, udahlah lanjut lagi aja bang, gitu kan. Jadinya akhirnya ketemulah alat transportasi ramah lingkungan, nggak lambat, nggak cepat, dan lebih dekat ke masyarakat, itu sepeda. Karena nggak ada suara yang keluar dari sepeda, nggak ada polusi yang keluar juga dari sepeda. Seperti itulah bang kira-kira. Terus untuk dia memulai perjalanannya sendiri ini mengawali titik poin di mana itu bang? Awal mula Jakarta. Oh, karena saya lahir besar di Jakarta. Oh, jadi Jakarta asli ya Bang Mahir ini? Enggak juga. Jadi sebenarnya ada darah Jawanya, ada darah Minangnya. Cuma karena lahir besar di Jakarta, jadi saya bilang saya di Jakarta. Oh iya. Jadi di Jakarta untuk titik poin. Untuk tujuan pertama yang disinggahi adalah Pulau? Jadi Pulau Jawa dulu kan. Jadi dari Jakarta saya berangkat ke Bandung sebagai checkpoint kedua atau ibu kota provinsi kedua setelah Jakarta. Habis Bandung baru saya menuju ke arah Jogja, Jawa Tengah, Jawa Timur, sampai ke Badan, terus menuju ke arah timur. Seperti itu. Untuk yang dijelajahinya sendiri itu hanya gunung aja atau ke laut atau misalnya gitu bang? Jadi perjalanan ini memang fokusnya saya bagi jadi dua ya. Jadi sebenarnya antara bersepeda dan gunung. Tapi saya nggak menutup kemungkinan untuk melebar ke hal lain. Jadi saya mulai dari street atau jalanan yang saya bisa ambil cerita-ceritanya. Saya masuk ke desa-desa pelosok. Terus kemudian saya juga diving. Jadi saya diving, terus saya juga sekalian sampai naik ke gunung. Jadinya dari dasar laut atau dari bawah laut saya sudah jelajahi, walaupun tidak banyak, karena kesempatan saya diving nggak begitu banyak juga. Nah, sampai saya mendaki gunung-gunung tersebut juga. Jadi kalau untuk mendaki gunung kan, karena apa ya bang ya? Saya merasa ketika saya mendaki gunung, pertolongan itu semakin sedikit, semakin kecil pertolongan ketika saya terjadi insiden. Makanya bagi saya mendaki gunung adalah satu persiapan yang harus matang, karena kita akan minim pertolongan. Jangan diukur seperti gunung di Jawa ya, yang banyak manusianya. Betul. Jangan diukur dari gunung di Jawa. Kita akan berpikir gunung Indonesia Timur, yang jarang orang. Ya kalau kita naik gunung cuma kita doang, udah nggak ada lagi, gitu kan? Karena jarang yang mendaki, paling ketemu 1-2, itu pun jarang. Apalagi kalau kita naiknya weekday, bukan weekend, gitu. Jadi persiapannya harus lebih matang gitu teman-teman. Jadi itulah saya merasa oke, berarti kalau gue mau naik gunung, persiapan gue udah matang dan gue pengen menjelajah gunung-gunung sampai di Indonesia Timur. Seperti itu bang. Jadi naik gunung itu udah sendiri aja itu bang ya, bawa perbekalan sendiri, semuanya sendiri. Ya, jadi perbekalan sebenarnya bawa prepare sendiri bang. Cuman ada beberapa gunung yang memang saya naiknya memang benar-benar sendiri gitu. Tapi saya tetap mementingkan faktor keamanan saya, walaupun memang ada orang bilang body system harus gitu kan sebagai keamanan. Tapi dilihat lagi body systemnya seperti apa. Terkadang banyak orang body system tapi malah nggak safety. Contoh karena dua-duanya nggak punya skill, nggak punya kemampuan untuk mendaki gunung yang baik gitu kan, fisik atau mental yang baik dan manajemen perjalanan yang baik. Ya udah, di beberapa kesempatan saya naik gunung-gunung sendiri, di beberapa kesempatan. Tapi di beberapa kesempatan lain, kadang teman-teman backpacker atau teman-teman komunitas backpacker di setempat, atau teman-teman pendaki setempat, atau teman-teman di PMI atau di pramuka saya itu ikut menemani gitu. Terus yang menarik lagi nih bang, seperti yang baru-baru ini viral tentang yang selfie di Plang Karten, gitu kan. Berarti kan Bang Mahir ini sudah menjelajah atau mendaki 7 puncak tertinggi
di Indonesia. Iya. Nah, jadi selama perjalanan ke 7 puncak tertinggi Indonesia itu, kalau menurut Bang Mahir nih, adat budayanya gitu, apa sih yang menarik gitu loh Bang? Saya akan mengatakan begini, saya berapa kali hampir lebih dari 50 gunung di Indonesia sudah pernah saya jelajahi. Dan dari 50 gunung lebih di Indonesia itu saya pernah sering sekali mendengar kata-kata seperti ini dari masyarakat setempat atau bahkan akamsi atau orang kampung situlah gitu kan, yang suka ngomong begini, gunung ini tuh beda gitu kan, jangan gini. Padahal dengan kata gunung ini beda itu adalah kata-kata menurut saya egois. Tapi setiap gunung berbeda itu lebih bijaksana. Sebab saya yakin setiap gunung juga akan mengatakan gunung ini beda, gunung ini beda. Nah, tapi setiap gunung berbeda. Adatnya, budayanya, tadi bilang kan. Jadi ada beberapa gunung yang memang saya harus melakukan ikut ritual adat. Nah, seperti di gunung-gunung Indonesia Timur. Jadi saya pernah di Gunung Rokatenda di daerah Pulau Palue namanya di NTT, Kabupaten Sika. Ada ibu kotanya Maumere. Jadi dari Maumere itu kalau naik speed atau naik kapal kayu sekitar 5 jam 6 jam lah baru sampai di Pulau Palue. Di situ ada beberapa adat yang harus kita ikutin gitu, ada beberapa adat yang kita ikutin. Dan ada lagi salah satu Seven Summit Indonesia, saya mendaki ke Bukit Raya di Kalimantan. Kebetulan orang lebih populer dengan jalur dari Kalimantan Barat Bang. Kalimantan Barat itu lebih terkenal, Rantau Malam itu lebih terkenal, orang lebih banyak tahu. Tapi kalau jalur dari Kalimantan Tengah, nah ini masih minim pendaki yang naik ke situ. Bukannya jarang, tapi minim sekali lah, karena persiapannya harus lebih matang. Persiapan lewat Kalimantan Tengah lebih matang, dan jalurnya menurut beberapa orang lebih berat dari Kalimantan Tengah. Nah, karena saya belum pernah ngerasain Kalimantan Barat nih, tapi yang saya rasakan dari Kalimantan Tengah, selain ada acara adat yang agak lebih rumit, sepertinya dari cerita-cerita teman-teman yang pernah naik Kalimantan Barat, lebih rumit dan banyak penyeberangan bahasanya banyak, dan jalurnya menurut saya cukup asiknya kita bener-bener ngelewatin sungai-sungai. Terus berapa kali kita dapat bonus-bonus yang luar biasa, bonus kayak buah-buahan atau buah-buahan hutan lah yang bisa kita makan secara gratis. Gitu. Itu sih. Jadi bagi saya sekali lagi Bang Ali, kalau saya pribadi mengatakan tiap gunung itu berbeda, ini kita harus menjaga adat atau budaya di kaki gunung itu, karena orang yang akan mengevakuasi kita pertama kali bukan komunitas kita, bukan organisasi kita, bukan Basarnas, bukan BNPB, bukan setempat ya. Orang setempat. Makanya kita menghargai dan menghormati kearifan lokal. Begitu. Ini kan menjelajah Nusantara, Bang. Pastinya kan yang terbesit di benak orang yang mendengar pertama kali kan, wah habis berapa nih dana? Habis puluhan juta atau ratusan juta gitu. Karena kita yang buat naik misalnya ke luar pulau aja ini habis sekitar 5 sampai 6 jutaan lah ya gitu ya. Nah, ini atau dapat sokongan dana atau biaya pribadi atau gimana sih Bang? Karena pertanyaannya berat. Jadi saya mau ngerokok dulu. Boleh ngerokok nih? Siap. Saya juga ikut ngerokok kalau gitu Bang. Karena gini Bang, jadi teman-teman, saya cuman sebelum saya ngomong, saya bakar rokok ini karena saya tadi ngobrol di belakang Bang Ali, boleh ngerokok gini, padahal di beberapa podcast ada yang kita sebenarnya perokok, jadi seolah-olah kita nggak merokok karena banyak suatu kepalsuan. Tapi palsu, betul. Gue demen banget, jadi gue mau ngerokok lah. Jadi kalau masalah dana ya Bang, atau budget, sokongan, terus terang tidak ada secara resmi atau hitam di atas putih yang membiayai perjalanan ini, tidak ada. Atau disebut orang sponsorship, tidak ada. Atau endorsement dalam bentuk uang, tidak ada. Terus analoginya begini Bang, kalau ditanya habis berapa, analoginya begini. Silakan teman-teman hitung biaya hidup teman-teman 2 tahun 8 bulan ke belakang. Kan perjalanan saya kemarin 2 tahun 8 bulan. Nah, coba teman-teman hitung 2 tahun 8 bulan ke belakang, berapa teman-teman habis untuk makan, minum, ya kan? Cobalah hitung, pernah nggak iseng-iseng hitung gitu, 2 tahun 8 bulan ke belakang untuk makan, minum, beli pulsa, kalau ke WC umum bayar, beli rokok, ngopi, itu berapa habisnya?
Belum pernah. Kira-kira. Nah, Saya juga belum pernah jadi hitung. kalau hitungnya kira-kira segitu. Itu untuk biaya hidupnya aja kan. Itu untuk biaya hidupnya aja. Kira-kira segitulah. Belum lagi untuk kayak nyebrang kapal dan lain sebagainya. Karena kalau dibilang habis berapa, ketika saya sebut nominal atau angka, yang dikhawatirkan adalah teman-teman akan berpatokan dengan angka yang saya sebutkan. Dan itu akan menjadi patokan teman-teman untuk melakukan perjalanan depannya. Dan itu kan orang beda-beda nih. Style jalannya, ada yang mau makannya makan nasi goreng kalau malam, ada yang mau makannya kalau malam tuh ya ayam bakar, kan beda-beda. Otomatis ada yang ngerokoknya sehari sebungkus, ada yang 2 bungkus, ada yang ngopinya sehari sekali, ada yang 2 kali. Nah ini akan menjadi berbuat berbeda soal nominal. Tapi orang Indonesia terus terang kebanyakan setiap perjalanan pasti ditanya nominal atau budget. Nah analoginya begini Bang Ale, setiap orang tuh berhak, apalagi teman-teman backpacker, bagi saya berhak kalau kita di sepeda namanya bikepacker. 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 Jadi setiap orang berhak melakukan perjalanan. Bukan itu hanya orang kaya, bukan itu orang miskin, semua berhak. Asal bijak. Oke. Nah, gambarannya seperti ini. Ada orang kuliah, Bang Ale. Ada orang kuliah yang dia kuliahnya dapat beasiswa. Ibarat dia mau jalan-jalan dapat sponsor. Ada orang kuliah, dia dibiayai orang tuanya, ya kan? Ibaratnya kalau dia melakukan mau jalan-jalan, berarti dia punya finansial yang kuat. Entah dia seorang bos atau apa gitu. Dia meninggalkan perusahaan ini dalam sekian lama, dalam waktu yang cukup lama lah. Atau yang ketiga, ada orang kuliah tapi nyari duit sendiri. Ya kan? Ada yang lagi kuliah sambil kerja, bahkan kuliahnya cuti dulu sebentar, satu semester buat kerja dulu fokus, terus lanjut kuliah lagi. Nah, saya ambil pilihan ketiga kala itu. Pengennya sih yang pertama, ibarat orang kuliah dapat beasiswa gitu kan, perjalanan dapat sponsor. Tapi saya sudah cari itu, permasalahan saya nggak dapat sponsor, bukan saya nggak bisa cari sponsor kala itu. Jadi hampir beberapa kementerian dan beberapa perusahaan saya tembak maju dan saya sudah ngomong dan semua tertarik. Rata-rata nggak ada yang nggak tertarik, semua tertarik. Rata-rata semua tertarik. Permasalahan durasi saya terlalu lama kayak itu, 2 tahun rencananya. Sedangkan perusahaan tutup buku setiap akhir tahun Bang Ale. Iya. Dan rotasi orang di perusahaan setiap akhir tahun berubah. Makanya rata-rata perusahaan minta 1 tahun dulu dibuat 2 chapter, nanti balik laporan buat proposal ulang, pengajuan lagi, baru jalan lagi. Nah sayanya berat, karena apa? Takutnya situasi berubah ketika saya sudah pulang ke Jakarta. Misalnya kayak kemarin corona, tiba-tiba ya nggak jadi jalan, stop. Kapan mulai lagi? Mau ngajuin sponsor, perusahaan lagi pada collab semua. Nah berat lagi, udahlah. Akhirnya saya pilih, kalau saya mau pilih cara yang kedua kayak orang kuliah tapi dibayar orang tua saya bukan pemilik perusahaan, bukan konglomerat, otomatis saya pakai pilihan ketiga. Ya saya sambil survive di jalan. Intinya adalah mau backpacker, mau bikepacker, mau pendaki gunung, mau pesepeda, jangan minta-minta dan jangan jadikan sepeda sebagai alat untuk menjual belas kasihan. Betul. Gitu. Ya seperti ada ya backpackeran dari mana itu kan dia minta minta dipantau perjalanannya, terus minta ditolong juga gitu kan. Itu itu Bang Ale. Terus terang ya. Ciri-ciri orang kita, orang Indonesia, walaupun saya tidak saya sebenarnya tidak menjelekkan bangsa sendiri. Tapi ini evaluasi untuk teman-teman kita untuk bisa lebih bijak lagi. Contoh, orang-orang kita mau pesepeda, mau pendaki gunung, mau backpacker, kadang-kadang suka ngelempar di grup gini. Adakah teman-teman backpacker di sini gitu kan? Ya, itu salah satunya, atau salah duanya pernah ada saya lihat ada teman pendaki gunung atau backpacker, saya lupa, di grup kalau itu. Ada nggak yang tahu bengkel motor di sini? Bengkel motor banyak. Kalau bengkel sepeda baru kan bengkel motor banyak. Ngapain pakai nanya banyak? Terus saya tanya begitu, saya jawab begitu, katanya enggak, cari yang bagus. Siapa takut dibomongin, ya tinggal nanya berapa harganya, lu liatin gitu dong, selesai gitu kan. Ya cuman kan itu kan adalah satu kata yang disamarkan untuk butuh bantuan gitu kan. Sebenarnya makanya saya selalu bilang persiapan kuncinya Bang Ali. Kalau kita mau ngopi, bedain siap sama ingin ngopi. Kalau ingin ngopi, belum ada kopinya, belum ada air panasnya, belum ada gulanya, belum ada gelasnya, itu ingin. Tapi kalau siap, saya siap ngopi, ya udah siap kopinya, gulanya, air panasnya, tinggal digabungin, jadilah kopi. Kan gitu. Iya betul. Nah jadi kalau mau backpackeran, mau naik gunung, mau sepedaan, siapin dulu semua, mulai dari equipmentnya, pemetaannya, rencananya.
Yang penting jangan meminta-minta, Ya, ya kan? Jangan menipu betul. orang, Betul. jangan mencuri gitu aja. Berarti mungkin Bang Mayat bisa dikatakan mungkin di sana sambil bantu di sana kali Bang ya? Ya, salah satunya itu. Kadang saya juga buat merchandise, Ya. kadang juga ketika ada uang berlebih, saya mainin di reksadana atau lain sebagainya. Jadi bagaimana uang itu berputar, ketika kita uang banyak, orang kita sebenarnya pintar cari uang, tapi nggak pintar mengelola uang. Uang banyak nih mau kemanain? Lagi tuh teman, saya punya uang, saya katakan lagi tuh 5 juta lah. Jadi satu daerah, habis kerja, terus habis itu saya juga jualan kaos ini lagi tuh saya. Terus uangnya agak lumayan nih, sekitar 5 jutaan lah gitu. Saya bilang sama teman, ada nggak yang butuh invest daripada uangnya mandak begini 5 juta cuman dipotong-potong sama bank buat biaya admin? Udah ada nih, udah taruh. Ternyata lumayan, taruh 5 juta di sekitar gak sampai 2 bulan lah. Lumayan jadi 5.700.000, dapat 700.000 tanpa kita bekerja. Iya. Udah kan? Jadi pintar-pintar begitu-gitu aja lah di jalan Bang. Seru juga Bang ya. Terus ini Bang, kan melewati berbagai macam daerah, melewati berbagai macam tempat-tempat, mungkin ada yang ya dalam pikiran kita nih yang belum pernah ke sana gitu, belum pernah menjelajah dengan sepeda, berpikiran itu gimana pas lewat hutannya atau pas lewat jalan-jalan yang mungkin apa namanya itu ya sepi rawan ya, betul, yang rawan kriminal gitu. Itu gimana Bang, apa namanya, cara Abang menyiasatinya? Oke. Jadi paling begini Bang, makanya pentingnya assessment. Karena saya di PMI, saya di Palang Merah, kalau kita di bencana ibaratnya kita assessment. Bencananya apa nih? Kalau bencananya longsor, ngapain kita bawa perahu karet? Kan nggak penting. Ya. Nah, sama kita mau jalan lewat hutan, apa yang perlu kita bawa? Oh, nggak ada warung nih, berarti kita siapin logistik dong. Naik sepeda nih, kayak di daerah Papua, kan jarang itu ada warung. Jadi kita harus siapin logistiknya, gitu. Terus keamanan, kita cari informasi sebanyak mungkin, sebisa mungkin cari informasi, tapi jangan mau disesatkan orang, ya kan? Kita harus punya pendirian, kita buat SOP-nya, kayak saya punya SOP. Jalan saya ketika matahari terbit dan berhenti ketika matahari tenggelam. Gitu, sama kayak di operasi bencana, saya ikutin SOP itu. Kita nggak ada operasi malam hari kalau di bencana. Sama dalam perjalanan saya nggak ada perjalanan malam hari. Walaupun ada, maksimal saya lakukan jam 7 malam itu sudah maksimal. Itu saya udah kena cas lah dalam kalau kita kena extend lah gitu kan. Jadi udah sejalan begitu, dan saya ukur kemampuan saya. Ini nggak bisa dipukul rata kayak naik motor. Yang digas, kalau gasnya setengah begini berarti 20 km per jam, digas tambah begini 40, nggak bisa. Sesuai kaki masing-masing. Jadi saya ukur kemampuan saya mampu berapa. Misalnya saya mampu jalan rata 20 km per jam. Berarti hari ini, pagi ini, saya mau ngambil berapa kilometer biar gak kemalaman di jalan. Saya titik ini, di kota mana saya berhenti, di kabupaten apa saya berhenti, di desa mana saya berhenti. Kalau bahkan memang sepanjang itu nggak ketemu desa, saya tahu nih, nanti saya mau masang tenda atau pakai hemok sama flashlight. Hutan yang saya dirikan tenda buat camp ini berawa atau enggak? Kalau berawa, saya nggak bisa pasang tenda dong. Berarti saya pakai hemok. Gitu. Banyak babi atau banyak monyet? Lihat lagi tuh, banyak ular atau banyak. Nah, itu makanya pentingnya assessment. Kita harus tahu wilayah yang akan kita kunjungi. Ibaratnya kalau orang kayak mau naik gunung kayak fresh, dia sudah ERP-nya, emergency response prosedurnya. Dia jelas di mana rumah sakit, di mana bandara, di mana kantor polisi, jelas. Untuk ininya sendiri Bang, kalau apa namanya itu, di setiap daerah atau pulau itu berapa lama sih Bang biasanya Abang tinggal? Macam-macam ya Bang. Tergantung misi. Jadi tergantung misinya mau ngapain di tempat tersebut. Jadi ada beberapa misi yang agak bikin lama. Seperti contoh, saya dari bersepeda melintas 34 provinsi dan pendakian 7 puncak gunung tertinggi di Indonesia ini, yang disebut Expentara atau Ekspedisi Penjelajahan Nusantara ini, saya membuat misi literasi. Literasi luas sebenarnya, tapi salah satunya saya ada misi untuk merintis 10 taman baca di Indonesia, walaupun yang terrealisasi baru 4.
Jadi ketika saya mau membuat taman baca di suatu daerah, maka yang saya perlukan di minggu pertama atau di pekan pertama, di hari-hari pertama, saya adalah asesmen. Nah, tapi saya nggak bisa terlihat langsung asesmen. Saya pendekatan dulu sama masyarakat, gitu kan. Cari siapa yang dituakan di sana, cari siapa yang lebih disegani di sana, cari siapa yang berpengaruh di sana, siapa yang bisa kerjasama untuk merintis taman baca. Anak-anak mudanya seperti apa? Itu agak lama biasanya. Saya bisa sampai seminggu, 2 minggu, 3 minggu, bahkan 4 minggu dalam satu titik. Itu yang biasanya saya agak buat lama di satu tempat. Jadi tergantung misinya apa, kembali ke situ. Dan saya pernah juga di daerah Maluku Utara, tepatnya di Halmahera Selatan. Saya lama 1 bulan di sana karena ketika saya sampai ada bencana gempa 7,2. Nah, saya sudah nikmati seminggu pertama, saya sudah nikmati alam Maluku Utara, saya sudah mendaki gunungnya, saya sudah lihat danau-danaunya. Masa ketika Maluku Utara sedang berduka, kena bencana, saya mau melarikan diri. Jadi saya bergabung dong sama teman-teman PMI di sana. Saya ikut terjun di bencana. Saya kebetulan ditunjuk untuk pegang distribusi dan logistik. Ya udah, saya bantu di sana selama 1 bulan. Gitu. Luar biasa. Terus kalau untuk tempat-tempat konflik nih Bang, seperti mungkin ada Aceh ya, mungkin atau Papua atau yang lagi daerah konflik lah gitu Bang. Itu gimana Bang? Apa nggak ada rasa takut atau gimana nih persiapan Abang pas mau ngelewatin daerah-daerah konflik gitu? Sebenarnya saya akan bagi 2 Bang. Satu, daerah ex konflik sama daerah konflik. Itu beda. Kita akan bicara ke daerah ex konflik seperti Aceh, Sampit, Poso, sama Ambon. Daerah ex konflik, ya kan? Daerah ex konflik itu biasanya juga ditakuti sama orang lain, sama backpacker, sama pesepeda dan sebagainya. Yang membuat menjadi takut itu adalah berita-berita yang sesat atau sesuatu yang dilebih-lebihkan. Bahkan beberapa saat yang lalu saya kontak sama teman saya ketika saya di Jakarta, teleponan. Dia pernah bersepeda di Sulawesi, dia ditakut-takutin sama orang, katanya Poso begini. Akhirnya dia di Poso nggak bersepeda, dia mentok. Nah, sebelum sampai Poso dia naik mobil, naik truk, terus turun lagi setelah lewatin Poso. Padahal saya di Poso aman-aman aja. Makanya kembali kepada persiapan tadi, lu mau gue dari jam berapa, hindari, kalau bisa hindari di jalan malam, karena malam lu nggak bisa ngeliat apa-apaan. Juga kedua, lu rebutan oksigen sama pepohonan, gitu kan. Nah, itu direct ex konflik itu kalian takuti, padahal sudah aman, tapi citra yang terngiang di masa lalu itu masih membekas, dan orang Indonesia suka mengulang-ulang citra jelek itu. Iya, betul. Nah, padahal sekali lagi kayak di Aceh, di Sampit, di Poso, di Ambon, aman. Insya Allah aman. Tergantung kepada kita, pendekatan kepada masyarakat, etika sopan santun kita, gitu. Atau seperti misalnya di Papua, saya punya teman ketika saya di Timika, dia anak backpacker juga. Kebetulan saya ketemu dan dia naik motor nih di pasar sama teman satu lagi berdua. Dia mau bawa DSLR, dia mau motret sembarangan di pasar, potret mama-mama yang jual-jual gitu, orang Papua begitu. Tapi etikanya nggak ada. Dia motret sambil di atas motor. Itu etikanya nggak ada. Harusnya dia turun, dia sambil komunikasi, ya kan? Dia motret sembarang nggak izin, nggak apa, ya orang marah dong, gitu. Jadi itulah salah satu yang penting diperhatikan, etika dalam melakukan perjalanan. Seperti itu sih Bang. Oh, jadi menyiasatinya. Jadi begitu backpackers untuk menyiasatinya. Nah, satu lagi nih, mungkin yang kemarin terakhir Bang ya, yang saya lihat ada Museum Rekor Indonesia menghubungi Abang nih. Kan itu kan suatu kebanggaan gitu lah Bang. Apalagi kalau seperti kayak kami nih, jejak backpacker nih. Kalau ada yang dari Muri menghubungi untuk dijadikan dimasukkan ke museum rekornya, itu gimana sih Bang kemarin itu? Jadi saya nggak tahu jadinya gimana. Intinya adalah tiba-tiba masuk direct message di Instagram ya, dari Muri, Museum Rekor Indonesia. Kemudian mereka DM, mereka tertarik untuk mencatat ini, dan mereka minta nomor telepon dan alamat email selebihnya. Secara nggak langsung, sebenarnya hal ini sebelum saya melakukan perjalanan saya sudah riset dulu. Hal ini adalah hal baru di Indonesia Bang. Bersepeda
melintas 34 provinsi dan pendakian 7 puncak gunung tertinggi di Indonesia belum pernah dilakukan sebelumnya. Itu satu. Ya. Yang kedua, saya yakin sekelas Muri sebelum dia mend-DM saya pasti dia riset dulu. Ya. Saya yakin. Pasti, sekelas Muri ya, pasti. sekelas Muri nggak mungkin dia setiap orang lihat wah rame DM-in, nggak mungkin. Pasti dia riset dulu, dia cari ada nggak ada pernah lakukan ini. Ya. Secara nggak langsung ketika Muri DM itu juga suatu bentuk adalah pengakuan dari Muri bagi saya ya, bahwa memang hal ini belum pernah dilakukan. Cuman bedanya antara dua, tercatat atau tidak tercatat. Iya. Nah, tercatat tidak tercatat itu banyak orang lah, sama aja kayak ada konsep Seven Summit Indonesia, ada websitenya, ada yang tercatat, ada yang mau dan ada tidak, ada yang mau tapi karena mungkin beberapa hal dan sebagainya. Nah saya pribadi sebenarnya dibilang bangga, ya bangga, karena kebanggaan itu adalah untuk percaya diri kita. Kalau kita nggak punya rasa percaya diri, apa kita mau lakuin apapun kita jadi nggak pernah jalan gitu kan. Betul. Nah jadi ada rasa bangga ada, tapi untuk dicatat sebagai rekor Muri saat ini masih proses. Oh masih proses. Masih proses karena lagi dibuat resumenya. Muri minta resumenya untuk pencatatan tersebut. Jadi kayak saya bukti-bukti link berita atau foto-foto, termasuk kota-kota mana saja yang saya lewati. Dan lain sebagainya. Jadi saya lagi mesti pengajuan untuk membuat resume untuk pengajuan ke Muri. Seperti itu sih. Saya aja yang ngedengarnya bangga, Bang. Saya ngedengarnya bangga. Apalagi seperti kayak Bang Mahir sendiri yang melakukan perjalanan itu sendiri ya. Ya segini Bang. Satu hal yang sangat unik. Ketika saya ditanya sama teman-teman dekat, bahkan teman-teman baru kenal jadi menjadi sangat dekat seperti saudara atau sahabat itu, bilang lu bangga nggak Hir? Bangga? Oh kalau bilang nggak bangga, tadi gue kecewa sama lu. Kenapa? Gue aja yang cuman temen lu, gue bangganya minta ampun, apalagi lu gitu kan. Terus sampai Muri pun itu tadinya saya nggak begitu menuju ke sana, begitu menuju, nggak jadi poin utama. Terus teman-teman senior saya di Pataga Indonesia, di Citaram Pataga Indonesia dorong, ayo Hir, yaudah Mbak, tapi gue nggak mau ngurusin ya gitu kan. Yaudah kami ngurusin gitu kan, kami yang segala macam lah begini. Ya udah gitu. Tapi Mahirnya mau nggak? Mahirnya boleh apa enggak nih kalau kami urusin gitu kan? Ya udah silakan lah gitu kan. Karena mereka bangga gitu kan. Ya udah mau bagaimana? Ketika semua orang juga ada bangga, saya juga bangga dengan hal itu ya. Kalau teman-teman mau bantu untuk buatin resume dan sebagainya, senior itu ya alhamdulillah mereka yang membantu untuk hal tersebut. Mudah-mudahan Bang ya dipercepat ya ininya pencatatan di Museum Rekor Indonesia. Insya Allah, semoga. Tapi yang perlu ini juga Bang. Jadi kita semua harus punya kebanggaan tadi bagi diri saya. Dan yang kedua adalah jangan sampai formalitas menjadi tujuan utama. Gitu, oke. Jadi jangan sampai nanti teman-teman mau jalan, tujuannya ngejar Murinya. Muri itu adalah bonus bahasanya. Bonus, ya. Muri dicatat, diliput media, viral itu bonus. Tapi tujuannya mau ngapain sih di awal? Itu yang paling penting. Lu mau jalan, lu mau naik sepeda, lu mau naik gunung, lu mau backpackeran, tujuan lu mau apa? Jangan sampai kita melenceng dari tujuan kita sebelumnya mau ngapain. Gitu. Kalau yang hal-hal seperti itu bagi saya adalah bonus dalam perjalanan yang Tuhan kasih buat saya dan buat organisasi saya. Seperti itu Bang. Satu lagi Bang, kayaknya kita udah mau berjalan 1 jam ini Bang. Ya. Satu lagi tentang inspirasi ini. Banyak sekali orang yang mengatakan, oh mereka nih terinspirasi nih sama Bang Mahir. Dengan kata-kata seperti itu gimana sih kalau menurut Bang Mahir nih? Apa seneng atau gimana nih Bang cara menangkapinya? Dibilang seneng bisa juga, tapi bisa nggak juga. Saya sebenarnya itu kan hak teman-teman ya. Yeah. Karena terinspirasi, orang bisa terinspirasi oleh siapa saja. Gak mesti orang kalau di Instagram itu gak mesti aku bercetang biru. Yeah, betul. Dan lain sebagainya. Tapi yang saya khawatirkan pada diri saya ketika saya dijadikan inspirasi, saya khawatir diri saya ini ternyata bukan inspirasi bagi mereka. Karena sifat orang Indonesia rata-rata masyarakatnya pola mindsetnya lebih berubah. Ketika dia suka sama saya yang bersepeda mendaki gunung, ketika saya nggak melakukan itu lagi mereka nggak suka. Itu ciri-ciri orang-orang kita di Indonesia seperti itu. Jadi dia suka hanya apa yang dia suka aja. Yang nggak suka udah nggak ada gini-gini gitu kan. Dan lain sebagainya. Jadinya
Tapi itu nggak masalah, teman-teman tahu. Walaupun saya sebenarnya kurang suka jadikan inspirasi karena mungkin saya manusia biasa yang bisa salah, dan mungkin saya punya latar belakang yang mungkin mereka nggak sukai dan lain sebagainya. Sampai halnya saya dulu kemarin saya gimbal setelah ini loh bang, setelah finish. Oh setelah finish ya, ini berarti ini gimbalnya setelah finish. Jadi nggak gimbal, nggak di balancing gini. Terus finish beberapa hari saya gimbal karena saya belum pernah ngerasain dua jenis bentuk gaya rambut. Satu gimbal, kedua botak licin belum pernah. Jadi rencana abis ini mau dibotakin, tapi tadi mau botak licin, tapi banyak teman-teman bilang jangan botak licin, botak biasa aja. Udah. Jadi nggak bilang belum. Saya pengen ngerasain jadi orang gimbal itu seperti apa. Kalau gue masuk masjid, orang masjid ngomong apa gue gimbal. Yeah. Gue masuk di rumah orang ngomong apa gue gimbal dan sebagainya. Itu. Nah pernah gara-gara gimbal aja gue dicap jelek. Ya. Terus ngerokok gitu kan, ngerokok aja salah gitu kan. Walaupun gue ngerokok dengan sebijak mungkin, yang penting putung rokoknya dibuang sembarangan, jangan ngerokok dekat anak kecil dan sebagainya. Tapi tetap aja salah, karena orang suka sama yang A aja gitu. Iya betul. Nah jadi orang itu rata-rata orang kita belum bisa menerima kekurangan orang lain, dia mau carinya kelebihannya aja. Jadi sekali lagi, kalau terinspirasi cara bijak dalam bersosial media, termasuk karena kalau kenal saya di sosial media, sebelum dia follow kalau bisa dia lihat dulu, scroll dulu lah, ini orang dulunya gimana, lihat dulu gitu. Iya. Kalau oke baru follow, jangan follow buat karena di follow back habis follow terus nggak di follow back langsung follow lagi. Iya, gitu. banyak banget ya, yang seperti itu bang ya. Itu akan membuat diri kita menjadi rendah ya atau gimana ya, kayak lebih gitu. baik kita riset dulu orang ini cocok nggak kita follow. Kalau cocok ya udah follow. Sama saya nggak follow akun abang ini, cuman saya lihat, makanya saya bilang, bang saya tahu bang, saya baca kok abang dulunya akun repost jadi akun begini, terus sampai abang cerita akhirnya ketemu stolnya untuk menjadi begini. Sebenarnya saya perhatiin satu yang follow saya, kalau saya lagi sempat saya perhatiin, saya lihatin dulu, saya pelajarin dulu. Nanti udah lama kadang-kadang baru saya follow back, atau kadang orang yang udah unfollow saya follow malah gitu, karena pas saya baru sempat ngeliat oh gini. Jadi untuk menghilangi kesehatan, mengurangi untuk gangguan mental saya. Saya kesel, anjir gue udah follow gue, ternyata dia nggak follow back gitu, dia segala macam. Lebih baik saya pelajari dulu apa yang ingin saya tuju itu, atau saya ingin ikuti itu. Sama kayak inspirasi tadi. Nah, sependapat dengan saya sebenarnya dengan pemikiran dari Bang Mahir ini nggak jauh beda lah ya dengan saya atau dengan jejak backpacker ya. Kita mungkin menganut ini bang ya, idealis ya. Bisa dikatakan seperti itu bang ya? Iya, bisa dikatakan begitu. Jadi nggak mau kayak ikut-ikutan atau ikutan tren atau ikutan apa ya yang lagi hits pada masa-masa sekarang gitu. Nah itu bang, karena lucunya begini bang, ini berbicara tentang backpacker, sekarang dunia backpackeran, dunia pendaki, dunia bersepeda, lagi gitu-gitu setsnya kan. Orang ikut nih, nanti yang sabar ikut lagi. Sama, gue terinspirasi sama dia, ntar tiba-tiba ada yang lagi terinspirasi lagi sama dia, begitu terus. Begitu. Akhirnya begitu terus gitu, dia nggak pernah menetapkan diri dia mau seperti apa gitu kan. Makanya tadi dibilang, kita pelajari dulu lah sesuatu itu sebelum kita sama, jangan ngejudge seorang, jangan segala macam. Itu penting lah bang, penting termasuk penjejak backpacker ini menurut gua, entah mau dibilang YouTuber atau apa segala macam, pokoknya yang bikin konten begini gua salut sama teman Jack backpacker, karena gua bilang datang ke Ciracas, datang beneran. Karena gua suka banget ngebeli harga diri orang sebenarnya. 2 kali, beberapa kali gue beli harga diri orang. Di daerah Sumatera, gue sebut daerah Sumatera, gue pernah disuruh foto pakai bentuk mengacungkan salah satu jari pasangan calon yang mau jadi ini nih pilkada tahun ini. Terus gue nggak mau, gue bilang ini politik gitu ya. Kok tahu sih? Tahu lah. Yaudah, nanti saya bayar 50.000 kata dia. Gitu kan. Dia bayar 50.000, gue bilang gini, yaudah sini mah duitnya 50.000, gue pegang dulu, biar dia nggak ngeliat kalau gue uang 100.000. Gue udah nyiapin uang 100.000 dari handlebar bag gue, dari tas sepeda gue. Gue ambil 50.000 bukan 100.000, pegang dulu ya pak, pegang. Nih pegang ya bang ya, pegang, oke dah. Tuh saya beli harga depan orang banyak tuh, saya bilang saya beli harga diri abang, uang abang saya beli dari 50.000 saya ganti 100.000, dan dia malu di depan orang banyak banget. Banyak mah itu malunya minta. Trik juga trik gitu. Karena gue juga berapa kali youtuber pernah gue gituin, mau dia subscribernya
ratusan ribu, jutaan bahkan kalau nggak ngorangin orang, nggak memanusiakan orang lain. Manusia. Ya kan? Gue bilang jangan ajarin gue cara menghargai orang lain atau memanusiakan orang lain. Karena untuk ngelemparin tai ke muka orangnya gue tahu caranya, gitu. Jadi berapa kali youtuber atau bahkan media aja, gue bilang media besar aja pernah gue taiin. Bahasanya gue adalah orang yang lu menghargai gue menghargai lu nggak menghargai gue lebih bisa nggak menghargai lu, bahkan bisa beli harga diri lu, kayak tadi yang gue bilang di daerah Sumatera. Di mahal depan banyak orang tuh, 50.000 diganti 100.000. Harga dirinya hilang nggak? Di depan umum. Nggak dikasih nasi bungkus kali ya? Iya. Tadinya mau gue gituin. Tapi kalau setiap orang Indonesia mungkin punya prinsip begitu, gue insya Allah Indonesia adalah bangsa yang bermartabat, nggak mudah dibeli harga dirinya dan dilecehkan oleh bangsa lain. Sama halnya dengan ketika orang tersebut bilang yang ngasih gue tadi 50.000 ini, yang dari salah satu pendukung pasangan politik ini, dia bilang bahwa bang sombong banget gitu kan, orang-orang aja yang pernah begini naik kendaraan itu yang kayak begini begitu, yang jalan-jalan paling Indonesia lainnya itu aja saya kasih 50.000 sampai cium-cium tangan. Ya itu mereka nggak punya harga diri, gue punya harga diri. Orang gue nggak mau paksa-paksa, kasih uang lagi kan. Jangan mau harga diri itu dibeli bang ya. Iya, padahal itu bisa aja tuh 100.000 pas-pasan punya gue kan. Tapi setidaknya gue, ya kan, harga diri gue nggak jatuh depan orang. Coba depan orang banyak umum melihat ini, ya ilah ternyata orang keliling Indonesia atau orang menjelajah begitu, seperti jelajah itu dikasih 50.000 foto pasangan calon mau, tapi enggak. Jadi jangan pernah mau dibeli harga diri kita sama orang lain, karena harga diri itu penting. Bukan gila hormat, tapi kita perlu dimanusiakan untuk memanusiakan orang lain. Seperti itulah. Satu lagi bang, sebelum kita closing, saya pengen tahu banget nih tentang Indonesia di bagian timur nih, saudara-saudara kita. Di sana kan masih jarang perhatian, jarang mendapatkan perhatian dari pemerintah gitu bang. Itu di sana itu suasana aslinya seperti apa sih bang sebenarnya? Dengan mereka yang kekurangan atau gimana seperti itu? Gua kalau ngomongin Indonesia Timur bisa panjang bang, panjang banget. Tapi tidak ambil simpelnya aja kan? Gua ambil simpelnya begini, berdasarkan pengalaman gue sendiri. Ya. Gue pernah lihat pantai-pantai di Pulau Jawa, gue pernah pantai di Bali. Pas gue lihat pantai di Bali, gue bilang pantai di Pulau Jawa nggak ada apa-apanya sama pantai Bali. Yeah. Semakin gue ke timur, pantai Bali nggak ada apa-apanya sama pantai di timur. Oh, gitu ya. Lalu ketika gue ke Indonesia Barat, lu tau kereta api kan? Tahu. Kereta api tahu. Gue lahir di Jakarta, besar di Jakarta. Udah bosan gue naik kereta api. Yeah. Tapi setelah sekian lama gue nggak pernah naik kereta api lewat, masuk di Pulau Sumatera, tepatnya di Kabupaten Binjai, di kota di Binjai betul, di Binjai Sumatera Utara. Gue kereta api, lagi ngobrol banyak, gue suruh berhenti orang-orang. Berhenti, stop ngobrol. Kenapa? Kereta api lewat, dengan mata berbinar-binar, gue seneng naik kereta api. Itu adalah bukti bahwa gue baru lihat suatu kemajuan pembangunan di Indonesia Barat, tapi suatu keindahan alam di Indonesia Timur. Oke. Nah, gue cuma mau pesan atau mau bilang ke Bang Ale bahwa jangan jadikan daerah tertinggal termasuk Indonesia Timur menjadi objek pembangunan, tapi jadikanlah subjek pembangunan. Jangan apa mau kita di Jakarta, tapi tanya apa mau mereka mau apa sih? Mereka butuhnya apa? Iya betul. Kalau mereka nggak butuh jalan tol, mereka butuhnya pelabuhan sama kapalnya, ya kasihlah itu. Tanya mereka butuhnya apa, karena mereka yang lebih tahu. Betul. Mereka yang lebih tahu. Nah, biar wakil-wakil rakyat mereka bekerja, maka tanyalah apa yang mereka butuhkan, bukan apa yang orang Jakarta butuhkan untuk mereka di timur. Gitu. Sama, pernah nggak ditanya sekarang yang lagi rame soal Taman Nasional Komodo ya di Rinca? Tanya orang sana butuh nggak tuh apa Jurassic Park itu, butuh nggak? Tanya aja, silakan tanya. Nggak butuh. Ya silakan ditanya mereka butuh apa enggak. Jangan apa mau kita. Makanya jangan jadikan daerah tertinggal itu sebagai objek pembangunan, jangan, tapi subjek. Biar mereka seperti apa mereka maunya. Nanti baru pusat diskusi itu penting bang. Kan musyawarah. Negara ini kan mengedepan musyawarah harusnya kan. Musyawarah sebelum kata mufakat. Gitu. Jadi
kata musyawarah semua tamu itu penting, kita harus kembalikan bahwa kita harus ingat diskusi itu penting, jauh penting. Sebab bagi saya, yang saya alami, yang saya perhatikan dan saya rasakan, semakin tinggi orang, entah itu kelas sosialnya, pangkatnya, jabatannya, ya kan, tahtanya semakin tinggi, mulutnya semakin terbuka, telinganya semakin ditutup. Semakin rendah derajat ekonomi, sosial, dan sebagainya ke bawah, telinganya semakin dibuka, mulutnya semakin tertutup. Pejabat datang, orang besar datang, bahkan entah selebgram entah apa datang, pasti ya masyarakatnya cuman dengerin. Iya. Terus itu pergi pejabatnya. Kapan masyarakat mau ngomong? Masyarakat tuh pengen ketika ada pejabat datang, mereka pengen ngomong, lebih banyak ngomong, dengerin dong, gue mau ngomong nih, gitu kan, gitu. Pasti pengen begitu. Tapi kita enggak. Kita selalu semakin rendah, semakin ke bawah, kita semakin mulutnya semakin ditutup, telinga kita semakin dibuka, dan semakin tinggi, semakin mulut terbuka, semakin ditutup. Jadi itulah sekali lagi buat tekanin Bang Ale, bahwa jangan jadikan daerah tertinggal sebagai objek pembangunan, tapi jadikan subjek pembangunan. Gitu. Ya, oke. Mungkin untuk yang terakhir nih Bang ya, sebelum kita closing, tips atau pesan-pesan nih buat yang ingin, yang terinspirasi lah ya dari Bang Mahir nih. Gimana nih Bang untuk tips atau pesan-pesannya buat backpacker, apa bikepacker itu? Kalau tips 2, satu, setiap mau melakukan apapun, perjalanan apapun, tanyakan pada diri sendiri dengan konsep 5W plus 1H, pelajaran sekolah dasar. Udah tahu teman-teman pasti yang itu H itu apa, tinggal tanyain dan jawablah pada diri sendiri. Itu satu. Yang kedua, konsepkan seperti apa, desain apa perjalananmu, seperti apa dan sebagainya. Kemudian itu tipsnya. Lalu pesan-pesannya, saya punya moto dalam hidup saya, don't kill your dream. Jangan pernah bunuh impianmu sendiri. Semua orang berhak bermimpi, dan impian itu harus lebih besar daripada kemaluannya. Wah, mantap. keren banget Bang. Mungkin ada lagi Bang yang mau disampaikan mungkin Bang, atau mau menceramai pemerintah atau anggota yang di atas sana Bang? Ya, cukup lah. Cukup ya. Cukup. Karena itu semua sudah tercakup, tergantung orang yang bisa mengembangkan aja. Iya. Oke, saya closing dulu Bang ya. Iya. Nah, Jackpackers, itulah tadi obrolan saya bersama penjelajah Nusantara atau biasa dipanggil Bang Mahir. Yang pastinya obrolannya penuh dengan edukasi, pesan-pesannya yang dapat diserap oleh kita semua. Jangan lupa untuk selalu support channel Jejak Backpacker, like, comment, and share video YouTube Jejak Backpacker. Oke, Bang Mahir. Oke, thank you Bang Terima Ali. kasih banyak nih atas waktunya sudah berbagi cerita dengan Jejak Backpacker. Siap. Udah datang jauh-jauh ke Jakarta Timur. Lain kali ya kalau nggak ada kesempatan lagi kita main lagi ke sini ke tempat Bang Mahir, atau mungkin bisa berpetualang bareng nanti Bang ya. Iya, nanti kalau mau nongkrong teman-teman bisa main, saya sering nongkrong di sini di Kedai Jiwa Raga. Oke, siap. Selamat malam.